Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misbahul Huda dari program studi akuntansi. Maksud saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah saya untuk mata kuliah bahasa Indonesia yang berkaitan dengan materi tentang menyusun paragraf dalam bahasa Indonesia. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Dalam materi menyusun paragraf dalam bahasa Indonesia terdapat 2 poin materi, yaitu yang pertama, ciri-ciri paragraf, yang kedua, pola pengembangan paragraf. Ciri-ciri paragraf yang pertama yaitu pada kalimat pertama atau utama paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Ketukan spasi dalam paragraf sekitar 5 ketukan. Biasanya ketukan 5 spasi ini digunakan untuk jenis kalimat atau karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Yang ketiga, terdapat kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf, yaitu memiliki fungsi dalam penulisan di mana fungsi tersebut dapat dijelaskan atau menerangkan pikiran utama dari penulis dalam menuliskan sebuah karya atau karangan dalam sebuah kalimat topik. Yang keempat, paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas dalam tulisan di mana kalimat penjelas tersebut berisikan tentang kedetailan dari kalimat topik. Paragraf memang bukan kumpulan dari kalimat topik, tetapi paragraf di sini berisi beberapa kalimat penjelas dan hanya satu kalimat topik. Poin materi kedua yaitu pola pengembangan paragraf. Di sini terdapat 9 materi, yaitu yang pertama klimaks dan anti klimaks, yang kedua sudut pandang, yang ketiga perbandingan dan pertentangan, yang keempat analogi, yang kelima contoh, yang keenam pola klausalitas, yang ketujuh generalisasi, yang kedelapan klasifikasi, yang kesembilan definisi luas. Yang pertama yaitu klimaks dan anti klimaks. Pada bagian klimaks berisi gagasan cerita yang menuju tahap puncak, atau bisa pula dikatakan sebagai permasalahan cerita yang akhirnya menjadi puncak konflik cerita tersebut. Pada bagian anti klimaks, di mana konflik sudah berada di puncak kemudian berangsur reda, atau dapat diartikan bahwa tahap anti klimaks ini adalah penurunan masalah. Yang kedua yaitu sudut pandang. Sudut pandang didasarkan pada tempat penulis dari sebuah teks tersebut. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang ketiga yaitu perbandingan dan pertentangan. Perbandingan berarti benda-benda tersebut diamati persamaannya, sementara dalam hal pertentangan berarti menonjolkan perbedaan-perbedaan yang ada pada benda tersebut.